Di program kerja itu harus inovatif ya, pasti inovatif, kreatif, dan menginspirasi bagi para remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Aisyah Srizati di Jumpa Bersama Anak-anak Berprestasi SMA Negeri UM Balikpapan. Kali ini saya sudah ditemani oleh Kak Pramlia selaku Duta Genre Kota Balikpapan dan juga salah satu siswa SMA Negeri 4 Balikpapan. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan gue Indonesia? Oke, perkenalkan nama saya Pramlia Winanta, saya dari kelas 11 A13 dan saya sudah menjabat sebagai Duta Genre Kota Balikpapan tahun 2000. Oh, berarti berarti nih jatuh. Iya. Kabarnya sedih. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau gitu saya mau nanya sedikit sih Kak tentang genre yang Kata juga baru jabat pasti tahu sih baik itu. Iya, alhamdulillah. Apa sih genre itu? Soalnya saya dari SMP sering banget mendengar yang namanya genre. Teman-teman saya juga pada membahas genre ini itu, terutama Pick R juga. Nah, boleh dijelasin nggak genre itu apa dan duta genre itu apa? Nah, kalau genre itu sendiri itu sebenarnya sebuah program di bawah naungan BKKBN yang guna untuk mempersiapkan kehidupan dari keluarga bagi para remaja. Sedangkan untuk duta genre itu sendiri, dia bertugas untuk menyampaikan kepada remaja-remaja itu tentang program genre ini. Kalau BKKBN itu apa? Dan kenapa duta genre ini namanya oleh BKKBN? Nah, jadi BKKBN itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ya. Kenapa duta genre itu dinaungi BKKBN? Karena duta genre itu sendiri itu adalah program BKKBN itu sendiri. Nah, jadi BKKBN ini membentuk duta genre ini guna untuk mempromosikan program genre tersebut kepada kalangan remaja, seperti itu, Kak. Oh, kalau kemarin juga, berarti sebelum JP sebagai duta genre, pas kan kakak ada lihat informasi promosi dari sosial media gitu kan? Iya, benar. Nah, apa yang akhirnya memutuskan kakak akhirnya coba-coba deh duta genre? Ya, pertamanya itu saya dapat info ya dari kakak-kakak pikir saya itu tentang pemilihan duta genre. Nah, pertama saya kayak wah bagus nih. Nah, sempat kemarin tuh bertabrakan ya dengan seleksi paskibra waktu itu. Iya, saya sempat bertabrakan di situ. Saya sempat, karena waktu itu saya tidak akhirnya gugur, saya memutuskan untuk beralih ke duta genre pada masa itu. Nah, yang memotivasi saya ya pada saat itu tuh pertama saya harus saya itu pertama terpuruk ya dari seleksi paskibra ini karena gagal gitu. Terus yang kedua, saya itu ingin membagikan kehangatan bagi para remaja pentingnya tentang berkeluarga dan memahami kesehatan reproduksi seperti itu. Berarti kalau saya lihat nih yang saya bantu, saya dibilang kakak punya backup plan dari kemarin di paskibra nggak lolos ya gugur. Iya. Ambil itu duta genre yang memanfaatkan peluang itu. Iya. Dan ini juga yang duta genre ini berhasil. Iya, kita berhasil juara kita gak nyangka banget. Misal motivasi kita. Terus kalau untuk syarat-syarat sendiri kemarin tuh rumit gak? Kalau untuk syarat ya pertamanya pasti kalau kita lihat agak rumit ya, karena kita harus bikin program kerja. Iya, kita harus bikin program kerja itu. Jadi kita harus bikin sebuah project di mana ketika kita menjadi duta genre nanti, itu kita harus mengembangkan program kerja itu sendiri. Jadi program kerja itu harus direalisasikan. Iya, benar sekali. Jadi di program kerja itu harus inovatif ya, pasti inovatif, kreatif, dan menginspirasi bagi para remaja. Tapi selain dari buat program kerja apa yang syarat-syarat? Yang pastinya kita harus pandai dalam public speaking. Iya, pandai public speaking dan dalam bersosialisasi seperti itu. Karena di duta genre ini kan karena duta, otomatis kita kan harus pintar ya. Public speakingnya harus bagus. Oke, tapi kalau untuk usia gitu ada ketentuan atau enggak? Ada. Ada. Ya, jadi usia minimal itu usianya 16 tahun. Ya, maksimalnya itu 24 tahun dan belum nikah. Oke. Saya juga kemarin sempat sih ngecek tentang duta genre itu kalau nggak salah paling nggak tuh harus
menjadi salah satu anak PKR di sekolah ya? Iya benar. Nah, ini kan kalau PKR itu ada dua ya Kak ya. Ada PKR jalur sekolah dan ada PKR jalur masyarakat. Kemarin saya mengambil PKR jalur masyarakat. Ya seperti itu. Banyak tuh teman-teman saya dari SMK 2, SMA 2, SMK 1 itu dari PKR sekolah ada Kak. Nah, itu bagus banget kok PKR-nya maju juga. Saya juga mendapatkan teman baru di situ. Jadi saya juga mendapatkan kabar memang Duta GK ini memang harus dari PKR ya, karena dari PKR itu sendirilah program genre ini disalurkan seperti itu Kak. Oke. Kalau itu tadi syaratnya udah, saya nanya ke proses seleksinya. Wah. Dan gimana proses seleksinya apa aja dari day one itu sampai hari terakhir dan sampai akhirnya diumumin nih keluar. Ya, pertamanya itu kita technical meeting itu ya. Technical meeting itu hari kalau nggak salah hari Jumat, kalau nggak salah lah ya. Ya itu technical meeting, terus jarak seminggu kita harus tes. Tesnya ini tes tertulis dulu Kak. Awalnya itu saya masih fine ya, tes tertulis masih fine karena bermodalkan materi yang apa adanya aja. Saya maju untuk tes tertulis dan alhamdulillah itu lolos. Nah lanjut ke tes wawancara. Nah di tes wawancara ini saya agak sedikit panik ya, karena ya ditanya tuh gini, jadi waktu tes wawancara itu kita harus ngejelasin program kerja kita lewat PPT gitu ya kan, kita buat PPT. Nah itu kita presentasi itu 3 menit. 3 menit doang. Iya 3 menit doang. Jadi kita tuh harus benar-benar memadatkan materi kita, jangan kasih tahu semuanya gitu ya. Yang penting-penting aja. Point-point. Ya poin-poinnya aja. Dan itu tuh juri sudah ada 4, malah ada 4 kemarin itu. Ada yang baru tugas juga sebagai ngatur waktu, yang ngasih tahu waktu gitu ya kan. Dan saya tuh sempat di menit yang menit kedua itu saya sudah panik. Jadi saya langsung gas terus gitu ya, dari materi tengah sampai akhir langsung saya ringkas semuanya seperti itu. Berarti seleksi ini cuma ada tertulis sama wawancara dan ada lagi Kak itu di bakat. Jadi jadi habis dari seleksi tertulis, wawancara, nah terus kita pemilihan tuh yang bakal masuk ke finalis. Nah yang masuk ke finalis inilah yang bakal dites bakat seperti itu Kak. Kemarin Kakak ngapain bakat? Wah, bakat saya bakatnya cuma nyanyi doang kayak. Iya, ini. Tadi saya kira dari kawan-kawan itu dia bakatnya kayak silat, tekun. Oh iya, itu bakat juga, cuman bisa karate bisa. Kalau taekwondo belum. Kemarin saya nyanyi lagu Niji Laskar Pelangi. Ya, karena menurut saya itu lebih cocok aja sih. Oh ya, ini juga sama, saya kan sering lihat nih banyak duta-duta di baik apa kayak ini saya izin sebutin ada duta lingkungan hidup, duta combat gitu. Nah dalam proses seleksi mereka tuh pasti ada namanya karantina. Iya. Sebelum VK gitu. Kalau di duta itu juga ada atau enggak karantina gitu? Ada Pak, iya ada benar. Kita ambil kemarin itu 2 hari aja Kak. Jadi 2 hari itu kita di karantina. Pertama karantinanya itu online, jadi kita zoom meeting. Nah di proses karantina pertama kita mendapatkan materi yang itu perkenalan tentang genre itu sendiri dan juga kesehatan reproduksi. Nah lalu ada pengenalan life skill di hari kedua dan juga pemahaman tentang public speaking juga dari narasumber. Tapi berarti so far sama karantina semuanya berjalan lancar ya? Iya berjalan lancar. Seru banget. Ya seru karena kita yang mendapatkan teman-teman baru, wawasan baru, pengalaman baru juga. Kalau gitu saya yakin banget pasti di salah satu yang nonton di sini pengen banget nanti tahun depan itu Duta JV. Nah pasti mereka masih belum punya pandangan nih, gimana sih tips-tipsnya atau ada hacksnya enggak gitu. Kan mungkin bisa ngasih sedikit tips-tips buat Oke, kalau tips ya, saya kemarin ada juga dapat pertanyaan nih dari teman-teman waktu
saya ngejalanin proker di media sosial, saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana sih menurut kakak duta genre itu, apa aja sih tips-tipsnya? Jadi saya kasih sedikit ya tipsnya. Pastinya kita harus pandai dalam public speaking, karena public speaking nomor 1. Terus yang kedua, kita harus pandai bersosialisasi. Nah, kenapa harus pintar dalam bersosialisasi? Karena duta genre ini adalah duta yang menangani para remaja. Jadi kita harus pandai-pandai bersosialisasi terhadap para remaja, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus memahami materi genre itu sendiri. Nah, materi genre itu apa aja ya? Itu semua tentang kesehatan reproduksi, tentang mental health, dan segala macam seperti itu. Kalau misalnya saya tiba-tiba pengen cerita, bisa nggak sih kalau gitu? Bisa banget, ya karena memang ya kebanyakan program kerjanya ya anak-anak duta genre itu rata-rata tentang konseling. Rata-rata konseling kayak tentang mental health, segala macam. Betul, ada pulangan yang saya cetakannya bisa. Boleh. Gratis ya? Boleh, gratis kok. Oke. Tadi saya juga udah dijelasin sama kakaknya sebelumnya kakak ikut paskibra tapi gugur, akhirnya buat ikut duta genre dan akhirnya alhamdulillahnya lolos sih jalan. Iya. Tapi pasti di proses itu kan kakak juga ke sekolah, gimana cara ngebagi waktu antara kemarin paskib, genre, lalu ke sekolah, ngurusin belajar gitu. Ya pastinya kita kan harus benar-benar bagi waktu gitu ya. Jadi kalau pas itu kadang gini, kemarin tuh sempat karena duta genre itu tiket saya kan jalan ada pertemuan ya, paling pertemuan itu seminggu kadang cuma sekali gitu. Kalau pasti kan paling di sekolah 2 kali latihan ya, 2 kali latihan. Nah di situ saya ambil cuma 1 kali latihan saja, hari Sabtu saja. Nah kalau selebihnya saya fokuskan untuk belajar karena memang belajar memang penting gitu ya. Saya juga takut ketinggalan pelajaran. Nah pada masa seleksi itu memang pada saat itu memang libur ya, tapi juga banyak tugasnya juga banyak gitu ya kan. Jadi saya harus begitu. Jadi kalau Selasa pagi saya duta genre sampai sore malamnya saya fokuskan untuk belajar. Berarti katanya sibuk banget. Sibuk banget tuh orang sibuk gitu. Nih time management berarti bagus banget. Iya, lumayan. Akhirnya saya tanya ini, gimana perasaannya setelah akhirnya dari semua perjalanan Natal kering sejarah ribuan, gimana sih perasaannya lega nggak? Pertama itu lega banget, soalnya waktu karantina dari proses seleksi sampai proses finalis itu kita kayak benar-benar dikejar gitu ya sama materi, terus ada latihan koreografi karena kita juga dari gitu ya kan di finalis nanti. Terus juga kita harus dikejar buat tampil pendek gitu ya. Terus juga mungkin dikejar juga masalah waktu juga karena harus ganti-ganti tempat buat latihan seperti itu. Dan yang alhamdulillah lagi aja dan nyangkal banget bisa jadi juara 2. Awalnya tuh saya kayak nyangka mungkin saya bakal dapat juara berbakat atau best advokasi doang gitu. And waktu finalis itu saya didapat masuk ke 5 besar itu kaget ya, masuk finalis 5 besar. Otomatis saya harus jawab pertanyaan dari dewan juri untuk seleksi lagi buat ngambil juara 1, 2, 3. Dan di situ saya dapat pertanyaan tentang 8 fungsi keluarga nih Kak. Ya, 8 fungsi keluarga di pertanyaan ekonomi. Nah, bagaimana cara kamu menerapkan 8 fungsi keluarga, terutama fungsi ekonomi? Nah, di situ saya menjawab penabung. Ya, awalnya saya kayak gugup banget gitu ya, karena dijawabkan pertanyaan random gitu ya, kita harus milih. Dan saya dapat yang itu, saya cuma mengeluarkan apa aja dari kata-kata dari pikiran saya keluarkan aja. Jadi saya pertama nggak yakin banget jadi juara 2. Dan alhamdulillahnya di sesi penobatan juara, saya juara 2 kan. Berarti semua usahanya terbayarkan. Iya, alhamdulillah terbayarkan. Tadi sih Bapak bilang kalau selama di Duta Genre pasti punya program kerja dong. Iya. Program kerja apa Cik? Saya program kerja saya itu ada 3 ya Kak ya. Yang pertama itu adalah cupin. Nah cupin ya. Jadi Cupin. Cupin itu kan ya lagunya area gitu ya, ya. Jadi teman terinspirasi dari situ buat lawannya. Nah,
Cupid itu curhat pintar. Curhat kita. Iya, curhat pintar. Apa tuh? Jadi saya membuat program kerja Cupid ini untuk anak-anak remaja itu kan memang sering susah nih. Dia kalau konseling semua orang tua tuh susah banget. Mungkin kita kalau ditanya sama orang tua, banyak yang bilang, saya lihat di TikTok ya, media sosial ya, itu bilang kalau ternyata orang tua itu penyebab hancurnya mereka gitu. Bisa saya juga sih. Ya sering gitu ya. Sebenarnya saya Cupid ini itu untuk mendialogkan itu. Jadi remaja-remaja itu harus pandai dalam mengungkapkan isi hatinya seperti itu. Maka saya membentuk sebuah program kerja yakni Cupid, guna agar mereka itu bisa berkonseling terhadap teman sebaya mereka seperti itu. Cupid itu juga kayaknya dia akan mungkin semacam podcast atau tentang sebagai video-video video-video motivasi seperti itu. Tapi program kerja ini sudah dijalani atau? Kalau untuk program kerja yang ini saya masih baru sedikit ya. Saya sempat bikin vlog, terus juga saya bikin poster-poster buat dimasukin ke Cupid ini. Selain itu program kerjanya apa nih? Ada Gerekza atau Gerakan Remaja Cegah Abza. Itu bisa bersosialisasi tentang narkoba kan? Iya, jadi saya akan bersosialisasi ya terhadap di pikir-pikir itu tentang bahayanya narkoba gitu ya bagi teman-teman gitu. Dan juga saya bisa mengadakan piknik. Ya, piknik sehat. Piknik ini bareng apa? Bisa siapa aja nih piknik? Ya pastinya remaja-remaja yang ikut PKR dan juga nggak ikut PKR juga bisa gabung karena Gerekza ini modelnya umum ya untuk remaja-remaja yang ada di Indonesia. Jadi yang mau ikut piknik ini boleh banget. Boleh banget karena pikniknya ini umum gitu ya. Selain itu? Lalu ada ECV. Nah ECV ini hampir mirip ya sama Cupid. Cuman kalau ECV ini lebih ke video sinematik tentang tentang semuanya, tentang mental health, tentang reproduksi, terus nafsa. Sedih bahasa, kesannya pengen kuliah itu pengen agak. Ya sebenarnya kalau masalah cita-cita ya, cita-citanya saya belum tahu ya. Tapi kalau menurut kemauan, insya Allah Taruna. Amin, insya Allah Taruna. Kalau ambil psikologis ya itu mungkin juga sebagai salah satu pilihan saya di yang kedua. Jadi kalau saat kan berarti kakak bisa teruskan ya yang lihat kakak gitu. Iya, karena bisa naik gitu ya kan. Oke, yang terakhir nih, kakak kasih pesan dong buat para penonton di rumah yang lagi nonton video ini dan juga pasti siapa tahu tahun depan mau daftar, apa aja pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, untuk pesan-pesannya terus semangat aja ya, jangan menyerah, jangan pernah dengerin tuh kata-katanya orang bahwa kita itu nggak bisa gitu ya. Kita tuh pasti bisa karena semua ciptaan Tuhan itu pasti punya kelebihannya masing-masing ya. Jangan suka minder sama omongan orang lain, jangan suka minder sama penampilannya orang lain, karena kita semua tuh punya penampilan sendiri gitu ya. Percaya diri saja. Oke, terima kasih banyak. Oke, ya sama-sama. Terima kasih udah motivasi, saya memberi pesan-pesan dan omongannya. Oke dah. Buat teman-teman di rumah juga yang tahun depan ikut Duta JLM terusin jadi penulisnya Kak Tram Geng ya, boleh banget. Dan jangan lupa pesan-pesannya itu yang penting percaya diri, public speaking juga di patuh lah ya Bapak. Ya. Kalau gitu saya Elsa Trinanti dan Kak Pramudia pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.